Ya, assalamualaikum sobat Football United. Derby Manchester Derby yang kedua di musim ini di Premier League. Manchester United menghadapi Manchester City. Manchester City bahkan di musim terburuk dari Manchester United tidak mampu menang menghadapi Manchester United. Bahkan head to head di dua pertandingan Manchester Derby ini Manchester United yang unggul ya, karena di pertemuan pertama di Etihad Manchester United menang 2-1 menghadapi Manchester City. Nah, di pertandingan ini Manchester United tampil dengan 3 center back seperti biasa. Ruben Amorim menurunkan Harry Maguire, Nocer Mazraoui dan juga Leny Yoro. Dan ini menegaskan bahwa memang Matthijs de Ligt ya ada gangguan dan tidak diturunkan di pertandingan ini. Patrick Dorgu di kiri, Diogo Dalot di kanan, Casemiro berduet dengan Manuel Ugarte, dan ini berarti Bruno Fernandes didorong ke depan di lini serang ya bersama dengan Garnacho, dan ujung tombak Rasmus Højlund. Di 30 detik pertandingan awal Manchester United langsung mengancam. Garnacho dijatuhkan di ujung kotak penalti. Sayang belum masuk ke kotak penalti sehingga tendangan bebas yang diberikan ya, tapi itu langsung memberikan semacam kayak percaya diri bagi skuad Ruben Amorim menurut gue di atas lapangan. Setelahnya Manchester United juga memiliki beberapa peluang dan juga kesempatan di babak pertama melalui Patrick Dorgu, melalui Ugarte, melalui juga Garnacho ya. Untuk Garnacho sendiri di babak pertama mungkin dia menjadi salah satu pemain yang paling mengancam dari pergerakannya di atas lapangan, artinya bisa menimbulkan momentum-momentum bagi Manchester United. Tapi seperti biasa nih, kualitas di sepertiga akhir, gua menilai lini tengah Manchester United yang digalang oleh Bruno Fernandes dan juga Casemiro ini memegang peranan penting di pertandingan tadi. Casemiro sangat kuat di duel-duel yang dilakukan, rajin melakukan tackling, sementara Bruno Fernandes daya jelajah sangat tinggi sekali, menjadi inspirasi di pertandingan tadi bagi Manchester United. Di pertandingan babak pertama dan juga di babak kedua, sebenarnya kalau dilihat dari sisi possession, Manchester City sangat dominan ya. Tapi itu tidak berarti terlalu banyak. Kenapa? Karena Manchester City kesulitan juga untuk menembus pertahanan dari Manchester United yang tampil lebih compact, lebih rapat. Artinya dua wingback dari Manchester United ketika bertahan mereka tidak melebar, tapi justru mereka lebih ke posisi lebih ke tengah ya, dan ini menyulitkan betul pemain-pemain Manchester City untuk bisa menembus pertahanan apalagi masuk ke kotak penalti dari Manchester United. Beberapa peluang yang diperoleh oleh Manchester City terutama di babak pertama ini lebih sering dilakukan dari luar kotak penalti. Nah, Manchester United menurut gua melakukan tugasnya dengan baik lini pertahanan, dan di sisi lain juga akurasi dari shooting yang dilakukan oleh Manchester City tidak cukup bagus. Dan di babak kedua kurang lebih hampir sama seperti apa yang dilakukan di babak pertama oleh Manchester United, artinya mereka kuat di lini belakang. Bahkan di 10 menit terakhir menurut gua Manchester United lebih punya momentum, lebih punya peluang ya untuk bisa menciptakan gol. Ada beberapa momentum menurut gua, termasuk first time dari Joshua Zirkzee yang masih bisa diselamatkan oleh Ederson, lalu shooting dari Mason Mount yang membentur Rico Lewis, dan juga beberapa momentum lainnya. Nah, di babak kedua gua menilai penampilan dari Garnacho ini seperti kayak kehabisan bensin. Keputusannya lebih ngaco lagi menurut gua, walaupun sebenarnya dia dari sisi pergerakan misalnya menjadi salah satu pemain yang berbahaya. Ini juga menunjukkan bahwa ya Manchester United tidak bisa mengandalkan kualitas dari Garnacho musim ini. Artinya lagi harus mencari kualitas baru untuk menempati posisi tersebut, karena terlihat dari sistem dari Ruben Amorim ya, tidak hanya mengandalkan striker saja tapi juga gelandang serang untuk bisa menciptakan gol. Nah, gua melihat kalau di pertandingan tadi ya, dari sisi hasil 0-0 antara Manchester United menghadapi Manchester City. Tapi di sisi lain, dari sisi permainan ya, bagaimana pemain Manchester United ini enak menurut gua untuk melihat keadaan permainan di atas lapangan. Artinya mereka bertahan dengan solid, lalu mereka melakukan transisi dengan rapi, pergerakan dengan cepat, sampai dengan masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Manchester City. Disitulah permasalahan ya. Artinya kualitas keputusan yang dilakukan maupun kualitas finishing ini tidak cukup baik, sehingga ya Manchester United tidak bisa memaksimalkan keadaan-keadaan positif yang mereka dapatkan. Nah, ini berarti ya Manchester United butuh kualitas lebih di lini serang untuk musim depan. Yang menarik juga bagaimana
keadaan ya, permainan di atas lapangan yang berbeda jika dibandingkan sebelumnya. Menghadapi Nottingham Forest di pertandingan sebelumnya, Manchester United lebih banyak menguasai possession. Mereka lebih banyak menciptakan atau berkreasi, yang menciptakan peluang dan juga momentum. Tapi ya, keputusan akhir, kualitas di sepertiga akhir ini kurang bagus. Di pertandingan menghadapi Manchester City, problem yang sama tapi dengan keadaan yang berbeda. Manchester United bertahan dengan sangat solid menurut gua. Tapi bukan berarti Manchester United ini menumpuk pemain di belakang. Tidak, mereka pun juga membuktikan mereka bisa memberikan ancaman. Mereka bisa memegang possession ketika pemain Manchester City ini lepas ya kendalinya di atas lapangan. Dan di 10 menit akhir babak kedua ya Manchester United menurut gue semakin nyaman. Hanya saja keadaan kondisi fisik misalnya dari para pemain yang sudah menurun, lalu juga balik lagi kualitas di sepertiga akhir dari Manchester United yang akhirnya ya Manchester United harus puas ya, tapi mendapatkan hasil seri 1 poin. Tapi ya balik lagi seperti disebutkan di preview bahwa memang tujuan utama ini bukan hanya sekedar menang ataupun kalah ataupun seri, tapi bagaimana perkembangan permainan dari pemain Manchester United di tangan Ruben Amorim. Kalau gue tarik ke belakang dari bulan November, bulan Desember, bahkan bulan Januari, Manchester United saat ini ada perkembangan ya dari sisi permainan. Sekali lagi kalau dilihat dari sisi hasil, oke. Masih belum memuaskan, iya, tapi jangan lupa ini adalah musim yang kacau bagi Manchester United. Perkembangan dari sisi permainan. Lalu gue juga memperhatikan ya bagaimana pemain-pemain yang cukup lama absen yang diberikan kesempatan bermain oleh Ruben Amorim. Victor Lindelof misalnya, menurut gue ketika dia tampil menggantikan Harry Maguire, dia bisa bermain dengan cukup bagus. Dia bermain cukup solid. Dia bisa ngeblend ya dengan permainan di atas lapangan, menggantikan Harry Maguire yang juga memiliki posisi vital menurut gue di lini pertahanan Manchester United. Lalu juga tidak kalah menariknya yaitu adalah penampilan dari Mason Mount, pemain yang absen cukup lama, pemain yang disebutkan oleh Ruben Amorim dia sukai profilnya. Ketika masuk menggantikan Ugarte, dia bisa memberikan perubahan juga kualitas terutama di lini serang Manchester United. Hanya lini serang saja tidak. Ternyata Mason Mount dia juga cukup aktif nih melakukan pergerakan bahkan sampai ke daerah pertahanan dari Manchester United. Dia ikut berkontribusi menurut gua di solidnya pertahanan Manchester United terutama di 10 menit terakhir, 10-15 menit terakhir. Sehingga ini merupakan kredit yang cukup positif bagi pemain yang cukup lama absen nih. Artinya adaptasi yang dilakukan, konsolidasi juga ya, ini cukup positif. Sekali lagi, memang masih belum paripurna, masih belum sempurna, tapi gue melihat ada progres. Walaupun mungkin katakanlah sedikit demi sedikit, tapi ini menunjukkan arah yang lebih positif. Tentu saja ada hal-hal yang harus diperbaiki di atas lapangan, tapi menghadapi Manchester City misalnya, tim yang lebih solid di Premier League ya, bersama dengan Pep Guardiola, walaupun mereka pun juga mengalami musim yang tidak positif, katakanlah seperti itu saat ini, tapi dengan kualitas secara individu maupun juga secara kolektif yang mereka miliki, Manchester United mampu mengimbangi. Gua lebih melihat ini dari sisi positif ya. Dengan hasil ini, Manchester United masih belum beranjak dari papan klasemen di peringkat ke-13. Berjarak sekarang 4 poin dengan Brentford. Berjarak 1 poin dengan Tottenham Hotspur di peringkat ke-14, Brentford di peringkat ke-12. Pertandingan selanjutnya bagi Manchester United, menurut gue pertandingan juga yang penting dan juga menarik, yaitu adalah mereka akan mereka akan ke Prancis nih. Mereka akan dijamu oleh Olympique Lyonnais di babak perempat final Europa League. Ini nanti menarik juga menurut gue partai ini. But anyway, menurut gue walaupun seri, tapi gue puas sih dengan permainan yang ditunjukkan. Manchester United membuat Manchester City kesulitan untuk bisa menembus pertahanannya. Bahkan Manchester United mampu menciptakan momentum-momentum juga peluang. Walaupun sekali lagi, permasalahan masih pada kualitas di lini depan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.